Halo, dan selamat datang kembali. Oke, jadi Anda sudah mengirimkan sekumpulan kutipan penting dari Al-Quran, dan sekarang tugas kita adalah membedahnya bersama. Betul. Ini materi yang sangat kaya ya, banyak sekali isinya. Misi kita kali ini adalah, gimana ya, coba menarik benang merah dari semua ini. Memetakan gagasannya. Iya, mulai dari tema besarnya, kisah-kisah di dalamnya, sampai petunjuk praktisnya, supaya kita bisa dapat gambaran yang lebih utuh gitu. Rasanya untuk memulai, kita harus langsung ke intinya. Tentu. Dari semua kutipan yang Anda berikan ini, bagaimana teks ini memperkenalkan konsep Tuhan? Saya lihat Anda memulai dengan surat Al-Fatihah, surat pembuka. Iya. Ini kayak kartu nama ya kan? Perkenalan pertama yang diulang-ulang setiap hari. Di situ langsung disebut sifat-sifatnya. Maha pengasih, maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Seperti thesis statement dari seluruh Al-Quran. Oh, oke. Ini adalah ringkasan yang sangat padat dan intim tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Isinya doa, pengakuan, sekaligus permohonan. Semuanya ada di sana. Nah, jika Al-Fatihah itu ringkasan yang intim, maka ayat kursi dari surah Al-Baqarah yang Anda sertakan ini adalah wide angle shot-nya. Saya suka perbandingan itu. Dari close-up ke panorama. Persis. Ayat kursi atau ayat 255 dari Al-Baqarah sering dihafal dan dianggap istimewa justru karena kemampuannya melukiskan keagungan Tuhan dalam skala kosmik. Hanya dalam beberapa baris ya? Betul. Ayat ini menggambarkan kekuasaannya yang absolut. Dia tidak pernah mengantuk atau tidur. Pengetahuannya meliputi langit dan bumi. Jadi ada gambaran kekuatan tak terbatas, tapi sekaligus pemeliharaan yang tak pernah lelah. Oke. Jadi, dari yang sangat personal di Al-Fatihah, kita diajak melihat keagungan yang tak terbayangkan di ayat kursi. Benar. Jadi ada dua kutub, yang sangat dekat dan personal, dan yang maha agung dan kosmik. Lalu apa yang menjadi jembatan di antara keduanya? Jembatannya, dan ini mungkin fondasi paling penting dari semuanya, adalah konsep keesaan mutlak, atau yang biasa disebut tauhid. Tauhid, oke. Ini benang yang menyatukan segalanya. Konsep ini ditegaskan berulang kali, tapi salah satu yang paling lugas ada di kutipan dari surah An-Nahl ayat 51. Yang Anda berikan itu ya? Iya. Ayat itu menyatakan dengan sangat gamblang, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Pesannya sangat jelas, tidak ada dualitas, tidak ada kemitraan, hanya satu pencipta tunggal. Dan fondasi inilah yang jadi landasan untuk semuanya nanti. Tepat, untuk semua kisah dan aturan yang akan kita bahas. Oke, setelah membahas konsep Tuhan yang terasa agung dan agak abstrak, sekarang kita masuk ke sesuatu yang sangat manusiawi. Cerita. Saya perhatikan hampir setengah dari kutipan yang Anda berikan ini isinya adalah kisah. Jelas sekali narasi memegang peranan yang sangat penting di sini. Sangat penting. Dan yang paling menonjol itu kisah Nabi Yusuf. Dipaparkan dengan sangat detail ya, hampir seperti sebuah novel pendek. Betul, para ahli tafsir sering menyebut surah Yusuf sebagai Ahsan al-Qasas atau kisah terbaik karena keutuhan narasinya. Alurnya sangat dramatis dan lengkap. Dimulai dari mimpi seorang anak laki-laki ya kan? Iya, mimpi seorang anak yang polos, yang tanpa disadari memicu kecemburuan saudara-saudaranya sendiri. Mereka lalu membuangnya ke dalam sumur, sebuah pengkhianatan yang luar biasa. Lalu ditemukan dan dijual sebagai budak di Mesir. Di mana ia menghadapi ujian yang sangat sekali berbeda. Godaan dari istri tuannya. Dan ketika ia menolak, ia malah difitnah dan akhirnya dipenjara. Sepertinya setiap kali ia melakukan hal yang benar, nasibnya malah semakin buruk. Persis. Tapi di titik terendah itulah, di dalam penjara, kemampuannya menafsirkan mimpi justru jadi kunci kebebasannya. Menjadi kuncinya. Dia menafsirkan mimpi raja yang membawanya dari dasar penjara jadi pejabat tinggi negara. Puncaknya tentu saja saat saudara-saudaranya datang dan terjadilah reuni dan pengampunan yang sangat emosional itu. Yang menarik dari kisah Yusuf, kalau kita analisis lebih dalam, adalah fungsinya sebagai studi kasus tentang resilience. Resiliensi psikologis dan spiritual. Tepat. Ini cerita tentang kesabaran dalam menghadapi penderitaan yang seolah tak ada akhirnya. Tentang keyakinan pada sebuah rencana ilahi yang lebih besar, bahkan ketika semua bukti di depan mata menunjukkan sebaliknya. Dan yang terpenting, tentang kekuatan pengampunan. Yusuf tidak hanya memaafkan, tapi ia melakukannya dari posisi berkuasa saat ia bisa saja balas dendam. Momen di mana dia bisa melakukan apa saja. Betul. Kisah ini menunjukkan bagaimana kebaikan pada akhirnya bisa memutus siklus kebencian.
Kisah Yusuf ini kan terasa sangat lengkap ya, seperti novel, sementara kisah nabi lain dalam kutipan yang Anda berikan, seperti Ibrahim atau Musa, rasanya seperti cuplikan adegan-adegan paling dramatis saja. Benar. Apakah ada alasan di balik perbedaan gaya penceritaan ini? Sangat bagus perbedaan gaya ini menunjukkan fungsi yang berbeda. Kisah Yusuf disajikan secara kronologis dan utuh untuk menunjukkan perkembangan karakter dan bagaimana takdir terungkap seiring waktu. Oke, Sementara kisah nabi-nabi lain seringkali disajikan dalam bentuk fragmen yang fokus pada momen-momen krusial tertentu. Lihatlah Nabi Ibrahim dalam kutipan Al-Baqarah 258 yang Anda pilih. kita tidak lihat masa kecilnya. Tidak, kita langsung dilempar ke tengah perdebatan teologisnya yang sengit dengan seorang penguasa. Fokusnya satu, keteguhan imannya. Seperti menyorot momen-momen paling penting saja. Tepat. Begitu juga dengan kutipan dari surah As-Saffat, di mana kita lihat puncak kepasrahan Ibrahim saat ia bersedia mengorbankan putranya. Atau Nabi Musa di Al-Maidah, di mana kita lihat frustrasinya menghadapi kaumnya yang penakut. Setiap fragmen punya pelajaran tematiknya sendiri. Roti aspek-aspek yang sangat spesifik dan unik dalam narasi Islam. Ya, kisah mereka sangat menonjol bagaimana Al-Quran mempresentasikannya. Kelahiran Isa dalam surah Ali Imran digambarkan sebagai keajaiban murni, menekankan kesucian Maryam dan kekuasaan Tuhan. Mujizat-mujizatnya juga disebut. Ya, seperti yang disebutkan di surah Al-Maidah, berbicara saat bayi, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, semua ditekankan terjadi dengan izinku. Ini penegasan kembali prinsip tauhid tadi. Jadi semua terhubung ke sana lagi. Selalu. Namun, poin teologis yang paling signifikan ada di kutipan dari surah An-Nisa ayat 157 mengenai penyalibannya. Teks ini dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Ini perbedaan naratif yang fundamental ya. Sangat fundamental. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua kisah ini, Yusuf, Ibrahim, Musa, Isa, meskipun gaya penceritaannya beda, apa pesan utamanya? Benang merahnya adalah kesinambungan dan kesatuan pesan. Semua nabi ini, dalam konteks yang berbeda, menghadapi tantangan yang berbeda, namun semuanya membawa satu pesan inti yang sama. Yaitu? Ajakan untuk menyembah satu Tuhan yang esa. Mereka adalah mata rantai dalam sebuah tradisi wahyu yang panjang. Jadi, kisah-kisah mereka bukanlah sekedar biografi, melainkan cermin bagi kemanusiaan. Kisah-kisah para nabi ini kan terasa begitu monumental ya, hampir seperti mitos. Tapi yang mengejutkan saya dari kutipan ini adalah bagaimana teks ini bisa beralih dari skala epik, seorang nabi melawan Fir'aun, langsung ke detail yang sangat praktis. Seperti kapan harus berpuasa atau cara memberi sedekah. Bagaimana teks ini menyeimbangkan yang agung dengan yang sehari-hari? Ini adalah salah satu aspek yang paling menarik. Teks ini tidak memisahkan antara yang sakral dan yang profan. Keduanya terintegrasi. Oke. Mari kita lihat contoh puasa di bulan Ramadan dari surah Al-Baqarah. Di satu sisi, ini adalah ritual spiritual yang besar, diwajibkan agar kamu bertakwa. Tapi di sisi lain, perhatikan betapa praktisnya aturan itu. Ya, di ayat 185. Betul, sangat eksplisit. Jika seseorang sakit atau dalam perjalanan, ia boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Dan ditutup dengan kalimat, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Itu pernyataan yang sangat kuat. Sangat kuat. Ini menunjukkan sebuah prinsip fundamental. Kewajiban ilahi selalu diimbangi dengan rahmat dan pemahaman terhadap kondisi manusia. Jadi bukan hukum yang kaku dan buta. Sama sekali bukan. Ini pedoman yang fleksibel dan penuh kasih. Dan prinsip ini tidak hanya berlaku untuk ibadah personal, tapi juga merembes ke semua aturan interaksi sosial. Nah, ini juga bagian yang penting. Panduan untuk interaksi sosial. Bukan cuma hubungan vertikal dengan Tuhan, tapi juga horizontal antar manusia, kan? Tentu. Dan yang menarik, aturan-aturan ini bukan sekedar daftar perintah. Ada sebuah filosofi di baliknya. Maksudnya? Misalnya, kutipan dari surah Al-Baqarah yang melarang merusak sedekah dengan mengungkit-ungkit. Atau perintah dalam surah An-Nur untuk meminta izin sebelum masuk rumah orang lain. Keduanya itu sebenarnya berasal dari akar yang sama. Apa akarnya? Menjaga martabat dan kehormatan manusia. Saya mengerti. Jadi ini bukan cuma soal sopan santun, tapi ada prinsip yang lebih dalam di baliknya. Persis.
Aturan ini bukan hanya tentang perilaku, tapi tentang membangun masyarakat yang secara fundamental menghargai privasi dan perasaan orang lain. Dan ada juga larangan yang jelas ya. Betul, seperti pada kutipan dari surah Al-Maidah tentang Homer dan judi. Alasannya pun dijelaskan secara logis, karena keduanya menimbulkan permusuhan dan kebencian. Fokusnya pada dampak sosial yang merusak. Bahkan ada panduan resolusi konflik. Benar, dalam surah Al-Hujurat, yang memerintahkan untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai secara adil. Kalau kita kumpulkan semua ini bukan sekedar aturan, ini adalah cetak biru untuk masyarakat. Cetak biru untuk masyarakat yang berfungsi atas dasar keadilan, rasa hormat, dan kasih sayang. Tepat sekali. Oke, kita sudah bahas konsep Tuhan, kisah para utusannya, dan peta untuk hidup sehari-hari. Tapi banyak sekali dari kutipan ini yang mengarahkan pandangan kita jauh ke depan. Ke hari pembalasan. Ke hari pembalasan dan kehidupan setelah kematian. Gambaran yang dilukiskan di sini cukup intens. Sangat intens dan sangat sinematik. Teks ini menggunakan bahasa visual yang kuat untuk menggambarkan peristiwa di luar pengalaman manusia. Coba lihat surah At-Takwir yang Anda sertakan. Pembukaannya saja sudah. Wow! Seperti trailer film bencana kosmik kan? Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, apabila gunung-gunung dihancurkan, ini gambaran tentang runtuhnya tatanan alam semesta yang kita kenal. Sebuah riset total. Lalu setelah kehancuran itu, apa yang terjadi pada setiap individu? Terjadilah kebangkitan dan pengadilan. Setiap jiwa akan dibangkitkan dan diperlihatkan catatan lengkap perbuatannya. Tidak ada yang terlewat. Nasib akhir setiap orang akan sangat kontras. Nah, surah Al-Waqiah yang Anda pilih, itu membaginya jadi 3 kelompok ya? Betul. Ada golongan kanan yang penuh kebahagiaan, golongan kiri yang penuh penderitaan, dan kelompok istimewa yaitu orang-orang yang terdahulu lagi beriman. Deskripsi surga dan neraka di sini sangat sensoris ya. Detail sekali. Bukan cuma konsep abstrak tentang baik dan buruk. Benar. Surga digambarkan dengan taman, sungai, buah-buahan, neraka dengan api yang membakar. Tapi ada satu kutipan yang menurut saya paling dramatis secara psikologis. Yang mana itu? Yaitu dari surah As-Saffat ayat 50-60. Di sana ada sebuah adegan dialog antar penghuni surga. Tunggu sebentar. Jadi ini bukan cuma gambaran surga dan neraka, tapi ada adegan di mana penghuni surga bisa mengintip ke neraka. Bisa dibilang begitu. Dan melihat temannya di sana. Itu cukup intens, menambahkan lapisan psikologis yang tidak saya duga. Tepat sekali, intens adalah kata yang pas. Salah satu penghuni surga itu teringat temannya di dunia yang dulu selalu sinis dan meragukan hari kebangkitan. Oke. Ia lalu bertanya pada teman-temannya di surga, "Maukah kamu meninjau?" Ia pun meninjau dan melihat temannya itu persis di tengah-tengah api neraka. Wow. Adegan ini bukan hanya tentang ganjaran fisik. Ini drama tentang penyesalan, tentang konsekuensi pilihan hidup, dan kesadaran yang terlambat. Ini menunjukkan dampak keyakinan itu melampaui kehidupan dunia. Luar biasa. Jadi, setelah kita menjelajahi semua ini, dari konsep Tuhan yang maha pengasih sekaligus maha agung, kisah-kisah epik para nabi, aturan praktis untuk hidup, hingga gambaran hari akhir yang begitu gamblang, apa kesimpulan besarnya? Apa yang bisa kita tarik? Jika kita satukan semua potongan ini, kutipan-kutipan yang Anda berikan menyajikan sebuah pandangan dunia yang utuh dan komprehensif. Keyakinan di sini bukan sekadar kepercayaan pribadi yang pasif yang disimpan di dalam hati. Ia adalah sebuah prinsip aktif yang dirancang untuk menjadi pemandu bagi seluruh aspek kehidupan. Dari cara kita berpikir tentang Tuhan, sampai cara kita berinteraksi dengan tetangga. Betul. Cara kita belajar dari sejarah, cara kita berinteraksi, hingga cara kita memahami tujuan akhir dari keberadaan kita. Semuanya terhubung dan semuanya berakar pada satu hubungan langsung dengan Tuhan yang Esa. Yang diperkenalkan sebagai maha pengasih dan pada akhirnya juga maha adil. Tepat. Sebuah sistem yang terintegrasi, bukan sekumpulan aturan yang terpisah-pisah. Oke. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan yang muncul dari banyak kutipan yang Anda pilih ini. Silakan. Teks-teks ini berulang kali berbicara tentang ayat atau tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang ada di alam semesta, dalam sejarah, bahkan di dalam diri Anda sendiri. Iya, sering disebut.
Pertanyaannya kalau begitu bukanlah apakah tanda-tanda itu ada atau tidak, melainkan apa yang diperlukan bagi seseorang untuk dapat benar-benar melihat dan memahami makna di balik tanda-tanda itu.